Shalom semuanya yang di rumah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya sangat senang sekali saudaraku. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang indah, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Tatkala engkau ada di rumah tanggamu saat ini. Oh haleluya, saya percaya saudara sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan bahkan memuji Tuhan bersama-sama kita semua. Haleluya, saudaraku siap memuji Tuhan. Saya percaya saudara semua, kita semua sudah diberikan kuasanya daripada Tuhan Yesus. Saat ini kami semua mau mengajak saudara memuji Tuhan. Amin. Kita semua diberikan kuasa. Haleluya. Yes. Buka suaramu. Tinggikan dia. Oh, haleluya. Ku diberi kuasa bagi Raja mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami memuji Tuhan selama-lamanya. Ku diberi kuasa bagi Raja mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku dapat kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau. Semua yang di rumah, sungguh besar. Engkau tepuk tangan buat Tuhan. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala yang di rumah. Bapak, ibu, anak muda, engkau jangan berdiam diri. Puji dia. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Terpujilah engkau Raja segala raja. Terpujilah engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Raja di atas segalanya. Hanya namamu Tuhan. Oh haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Seperti dalam firman-Nya di dalam Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Saat ini mari saudaraku, kita imani firman Tuhan. Oh haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala pemeliharaanmu ya Tuhan. Kami semua dalam keadaan baik-baik, terpelihara sempurna tubuh, jiwa, dan roh kami. Pada saat ini kami mau mendengar akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah berbicaralah ya Tuhan. Amin. Firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah itu menyucikan, menguduskan kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi juga semua jemaat yang mendengarkan dimanapun berada. Jamah hati mereka supaya firman ini menguatkan, meneguhkan, dan membuat kami semakin berakar dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara. Selamat pagi. Ya saudara, pada hari ini saya akan berbicara mengenai temanya adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Minggu lalu kita mendengarkan tentang bertobat untuk kerajaan. Jadi saya akan lanjutkan kembali ya. Jadi Injil kerajaan itu adalah lanjutan daripada Injil keselamatan. Kita seringkali hanya ditawarkan barang siapa percaya, mulut mengaku, hati percaya, maka dia akan diselamatkan. Sebetulnya Tuhan meminta kita lebih daripada itu. Ada lanjutannya, langkah selanjutnya. Ya. Nah, kita akan lihat di dalam Roma 14 ayat 17. Kita akan lihat Roma 14 ayat 17. Dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mungkin ayat ini sering kita dengar atau nyanyikan ya, tapi sebetulnya kita perlu tahu makna sebenarnya itu apa. Begitu. Nah, sebelum membahas ayat ini, saya akan beri suatu cerita dulu. Ada seorang tua di sebuah desa, dia itu seorang yang sangat sederhana sekali. Jadi miskin, sederhana sekali, tetapi orang-orang di desanya pada iri kepada dia. Kenapa? Ternyata dia tuh mempunyai seekor kuda putih yang bagus sekali, yang indah, yang cantik, jantan tapi bagus sekali gitu ya. Sehingga orang-orang yang tertarik pada kuda itu mulai menawar dengan harga tinggi. Mungkin ditawar misalnya 500 juta, enggak. Tidak, saya tidak akan jual. 700 juta, tidak dijual. 1 miliar, tidak dijual juga. Si orang tua ini bilang bahwa kuda ini sudah saya rasakan seperti seseorang katanya. Saya tidak mungkin menjual seseorang. Ya udah 1,2, kayak lelang aja ya. Tapi tidak, saya tidak akan jual. Karena dia itu sudah seperti sahabat. Masa saya menjual sahabat? Ya udah 1,5, tidak juga, sampai raja pun tertarik menawar juga, tapi tidak dijual. Ya sudah saudara, orang-orang pada menilai, ngapain hidup susah-susah begitu, tiap hari hanya menebang kayu dan menjual ke kota, hanya cukup untuk makan, hidup susah, padahal dia punya aset yang bisa dijadikan uang untuk hidupnya jadi enak. Tetapi saudara, orang tua itu tidak mau menjual. Sampai pada suatu saat, pagi-pagi pas dilihat di kandang, kuda itu hilang, nggak ada. Maka berdatanganlah orang di desa itu, mengumpat-ngumpat dia. Tuh kamu mau bodoh katanya. Udah dibilangin, jual, jadi hidupnya enak. Makan kayak begini terus. Betul atau enggak? Saya bilang supaya jual. Tidak, saya tidak akan menjualnya karena kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, katanya gitu. Jadi ditunggu-tunggu, punya tunggu sudah 15 hari nih. Ternyata benar saudara, kuda itu pulang. Pulang ke kandang, bawa 12 kuda lagi. Nah, ternyata orang-orang di desa itu pada berdatangan mulai ngomentarin lagi nih. Katanya begini, wah benar orang tua, Pak Tua, ternyata yang kemarin itu bukan suatu musibah, bukan suatu kutukan,
tapi ini suatu berkat. Karena satu kuda sekarang jadi ada 13 kuda. Nah, si orang tua itu bilang gini, jangan dulu bilang begitu. Kita kan tidak tahu 13 kuda ini dan 12 kuda yang lainnya itu berkat atau kutukan. Kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi kemudian. Sudah. Nah, kemudian si orang tua ini mempunyai seorang anak laki-laki, hanya satu-satunya, dan dia mulai menjinakkan kuda-kuda liar itu. Dia menunggangi kuda sampai kemudian dia terjatuh di tempat yang terjal sampai kedua kakinya patah. Nah, kemudian orang-orang desa itu pada datang lagi ngomentarin. Jadi ini komentator semua kayaknya nih. Dia bilang gini, tuh katanya, ternyata kuda itu bawa sial, itu bukan berkat, itu kutukan. Nah, si orang tua tuh bilang gini, jangan cepat-cepat menilai. Karena kita nggak tahu bahwa kaki anak saya patah itu berkat atau kutukan. Udah nggak usah ngomong menilai, bilang aja bahwa anak saya, anak si orang tua ini kakinya patah, udah cukup begitu aja. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi kemudian, katanya gitu. Nah benar saudara. Kemudian 2 minggu setelah itu terjadilah negeri itu diserang. Kemudian pemerintahnya bikin darurat militer. Semua anak-anak muda dijadikan tentara. Nah, kecuali si orang tua itu, karena anaknya kan kakinya patah, malah bisa jadi tentara. Nah, jadi semua anak-anak yang tukang menilai itu ditarik semua oleh pemerintah. Kemudian datanglah mereka itu kepada si orang tua itu. Dia bilang gini, wah benar juga Pak Tua katanya. Ternyata ini kaki anaknya itu patah bukan suatu kutukan, itu suatu berkat juga katanya. Nah, saudara, si orang tua itu bilang lagi, sudah jangan banyak cepat-cepat bicara. Ini juga kita belum tahu apa yang terjadi kemudian. Apakah ini berkat atau kutukan. Sebetulnya kita itu seperti satu lembar saja kalau sebuah buku. Kita belum tahu seluruh buku kehidupan ini. Kenapa cepat-cepat menilai seperti itu? Nah saudara, di dalam kehidupan ini, sebetulnya ada banyak kejadian-kejadian, kecelakaan, sesuatu hal yang mengerikan bisa terjadi dalam diri kita. Tetapi sesungguhnya kita belum tahu apa yang terjadi. Ending daripada cerita itu kita belum tahu. Itu belum tentu suatu hal yang buruk sekali atau malah suatu jadi berkat. Nah, saudara, si orang tua itu menjadi begitu bijak karena ternyata dia dekat dengan tukang kayu di Galilea, dengan anaknya, anak tukang kayu di Galilea yang berkata, jangan kamu khawatir untuk hari ini, karena hari ini ada kesusahannya sendiri. Nah, siapa itu saudara? Yesus bisa menjadikan kita menjadi bijaksana dan tahu kebenaran. Nah saudara, saya akan kembali kepada ayat ini, di mana ayat ini bicara tentang kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Apa hubungannya? Kok saya pakai cerita-cerita gitu yang tadi? Nih ya, jadi sebelumnya itu tentang ayat ini bicara perikopnya tentang atasnya hal menghakimi, menyalahkan ya. Jadi orang-orang di sana itu sesama jemaat di sana di Roma rupanya suka sering mengoreksi orang. Ya. Jadi dia itu mengomentari ini soal makanan dan minuman. Jadi kalau orang Yahudi itu punya tradisi yang kuat untuk menghindari beberapa jenis makanan tertentu. Itu ada di Imamat 5, jangan makan binatang yang berkeriapan, jangan makan binatang berkuku belah, jangan makan ayam tiren lah yang sudah mati, ya gitu. Nah itu mereka itu persoalkan soal makanan dan minuman. Nah ini terjadi pada jemaat di Roma ini. Ada yang mungkin makanannya itu tidak, ya ada yang suka makan gitu ya, jadi segala macam makanan juga bisa dimakan sama dia. Contohnya kalau sini ada orang Manado nggak?
Nah, kalau orang Manado itu tidak ada yang tidak bisa dimakan, betul nggak? Mau sampai kucing aja bisa dimakan, tikus dimakan, kelelawar dimakan, ular dimakan, semuanya. Nah, maksudnya adalah ini, orang Yahudi pada saat itu banyak mempersoalkan soal yang seperti ini. Jadi ini perikopnya bicara soal kebiasaan-kebiasaan orang disalah-salahin. Nah, tadi kalau ilustrasi cerita tadi, itu soal kemudahan orang untuk menilai orang. Kita sebagai anak Tuhan, jangan cepat ambil kesimpulan. Karena seolah-olah segala sesuatu yang terjadi itu seperti hanya satu lembar dalam sebuah buku. Satu lembar itu belum bisa mewakili semua cerita. Ya, jadi itulah saudara. Ya. Nah, kemudian ini saya akan sedikit mengulas agak dibahas, didalemin ya, soal kata per kata. Jadi ini kenapa saya berbicara seperti itu? Agak berbeda. Di 1 bulan yang lalu saya bicara tentang percaya, dalam bahasa aslinya pisteuo, iman, pistis. Kemudian 2 minggu yang lalu bicara tentang pengharapan adalah elpidos. Ya. Nah jadi ini kenapa saya berbicara seperti itu? Ini sebetulnya saudara, dalam 2 Petrus 1 ayat ke-20 dan 21 dikatakan, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 dikatakan bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya. Jadi kita dalam menafsir atau memberitakan firman itu nggak boleh sembarangan, saudara. Bagaimana caranya supaya jangan sembarangan, jangan sampai menurut kehendak sendiri? Nggak boleh, karena ini firman Tuhan itu adalah firman yang sudah diilhamkan, tulisan-tulisan yang sudah diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi dalam hal ini saya banyak berbicara selalu melihat kepada bahasa aslinya, karena ternyata di bahasa aslinya itu seringkali diterjemahkannya kurang pas. Ya. Ini aja dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebetulnya kalau dalam bahasa aslinya ini soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita. Jadi artinya tiga-tiganya ada. Ini nilai-nilai kerajaan Allah ini harus ada di dalam kehidupan orang percaya sebetulnya. Nah sekarang kita melihat apa itu yang pertama, kebenaran ya. Kebenaran itu di dalam bahasa aslinya Yunani adalah dikaiosone. Jadi dikaiosone itu artinya sebuah keadaan di mana seseorang berkenan kepada Tuhan. Jadi seorang itu benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kita ingat ketika Abraham percaya kepada Tuhan dengan janji-janjinya, maka dikatakan bahwa percayalah Abraham, dan itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai suatu kebenaran. Percayanya itu, pisteuonya itu diperhitungkan Tuhan sebagai suatu dikaiosonen waktu itu. Nah, begitu juga saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berkenan di mata Tuhan. Perlu punya cara hidup benar. Ya. Jadi orang seringkali suka berpikir gini, apakah bisa kita, mana bisa berkenan sama Tuhan? Bisa saudara. Kalau nggak bisa, nggak mungkin Tuhan minta yang nggak bisa. Ya. Jadi kita dikasih potensi untuk mampu, bisa hidup benar. Jadi kita semuanya, mari perhatikan cara hidup benar itu yang seperti apa gitu. Sebelumnya kita lihat bahwa di dalam Lukas 17 ayat 20 dan 21 dikatakan ada pertanyaan orang-orang Farisi katanya. Apabila itu kapan? Kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah.
Ayat 21-nya dikatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Ya. Jadi ini orang Farisi bertanya, siapa orang Farisi itu? Tahu nggak? Orang Farisi itu adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Kita sering baca ini orang Farisi, orang Saduki. Siapa sih mereka ini nih? Ini yang suka banyak mengkritik dan banyak bicara-bicara yang mempersoalkan hal-hal yang tidak esensi. Orang Saduki itu adalah kumpulan dari imam-imam. Ya, jadi saudara kalau ketemu lagi orang Farisi, orang Saduki, oh ini ahli Taurat itu bukan orang biasa, saudara, ahli. Kalau disebut ahli itu artinya apa? Menguasai betul nggak? Ahli musik, dia jago dalam musik, ngerti semuanya. Ahli masak, dia jago masak, semua bisa dibikin, mau capcay, puyung hai, mau apa lagi, yang pakai hai semua bisa semua, ya. Nah, ahli mobil, dia ngerti mobil. Nah sekarang ini ahli Taurat, berarti dia ngerti Taurat. Taurat itu adalah perjanjian, kitab perjanjian di perjanjian lama ya, mengenai peraturan-peraturan Yahudi. Nah mereka itu mulai bertanya, apa sih, kapan kerajaan Allah itu datang? Jadi rupanya belum connect dengan pengertian kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sebetulnya adalah Allah memerintah dalam segala sesuatu, itu adalah kerajaan Allah. Yang mereka pikirkan kerajaan Allah itu nanti akan ada sebuah raja maha besar datang dengan kemewahannya dengan suatu gedung yang luar biasa. Begitu. Kapan datang? Tuhan bilang ada di antara kamu. Ini juga belum tentu connect, saudara. Ada di antara kita, mana? Kan dikatakan lagi bahwa itu bukan hal persoalan lahiriah, tidak ada tanda-tanda lahiriah. Jadi intinya adalah ketika ada Kristus memerintah dalam hidup orang percaya, maka disitulah ada kerajaan Allah. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus hadir. Di dalam nama 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku ya. Kalau 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama yang lain, itu bukannya Yesus yang hadir, bisa yang lain-lain yang hadir. Ya. Nah, ini makanya kerajaan Allah ada di antara kita. Kita sekarang banyak bicara soal kerajaan Allah, tapi apa nilai-nilainya apa? Jadi pada saat ini saya akan balik ke yang tadi. Yang ke-1 adalah kebenaran ya. Bahwa kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi kebenaran. Jadi kebenaran itu tadi dikatakan bahwa sesuatu di keadaan di mana kita itu berkenan di mata Tuhan. Nah itulah kebenaran. Yang seperti Musa itu dibenarkan. Nah itu dia menjadi percaya, dia menjadi dipandang sebagai sesuatu, diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Nah sekarang yang nyata di antara kita, kebenaran itu mempunyai beberapa poin yang saya ambil, mengandung suatu nilai-nilai. Ke-1 adalah integritas. Integritas itu adalah ketaatan yang teguh terhadap suatu kebenaran. Jadi dalam hal ini mengandung unsur kejujuran, ketulusan, tidak ngebelut kalau ngomong, ya. Sekarang ngomong A, ditagih jadi B, terus udah jadi B, terus jadi C dan gak ngaku lagi. Nah, hari-hari ini orang banyak sekali yang tidak bertanggung jawab dengan omongan. Ya, nah, di dalam hal ini, dalam pekerjaan, perusahaan banyak sekali mencari orang-orang yang berintegritas, betul nggak? Apalagi dalam soal keuangan, dia akan cari orang-orang yang dipercaya, yang jujur, yang terbukti tidak mengambil keuntungan pribadi atau menyimpangkan perhitungan. Nah, jadi salah satu yang menjadi ciri kebenaran itu adalah dia punya integritas. Yesus punya integritas. Murid-muridnya juga ada, tetapi ada juga yang tidak punya. Siapa? 1 di antara 12 muridnya. Yudas. Jadi Yudas itu ketika ya memang dia itu pendahara, tetapi
di dalam perjalanan mengiring Yesus, mujizat mujizat, tapi pikiran dia sendiri. Sampai akhirnya, aduh jual aja dah dengan 30 keping perak. Nggak tahu, mungkin dia kepikir 30 keping perak lumayan bisa buat beli motor atau beli apa mungkin ya. Nah, dia tidak taat kepada kebenaran. Jadi tidak ada integritas. Orang-orang yang seperti ini dimanapun tidak punya nilai yang tinggi, betul nggak? Tapi orang yang punya integritas, yang hidup benar, dia itu akan dipakai di mana-mana. Tapi terlebih lagi adalah bisa berkenan di hadapan Tuhan, itu jauh lebih berguna. Nah, yang kedua adalah dikatakan, coba buka lagi di Roma, bukan, di situ belum ada ya. Kebenaran, dalam kebenaran ini ada poin keduanya adalah selain integritas, kebajikan, sifat baik. Jadi sifat baik dalam diri seseorang itu disebut sebagai kekuatan seseorang untuk berbuat baik, yang memotivasi dirinya untuk berbuat baik, itu adalah kebajikan. Kita mengenalkan beberapa orang ya, ada yang orang ini mau baik, orang ini mah agak licik, orang ini orang yang gak mau rugi, orang ini orang yang pelit, orang ini orang yang murah hati, misalnya begitu. Kok bisa beda-beda begitu? Sebetulnya orang itu tidak diciptakan jadi dengan begitu dengan sendirinya, tidak. Itu terbentuk oleh tindakan-tindakan yang dilakukan berulang-ulang sampai terbentuklah seperti itu. Kalau orang yang tidak pernah memberi, kan dia tidak pernah memberi kan, tidak pernah melakukan itu. Rata-rata kepribadiannya jadi bukan yang murah hati. Tapi orang yang sudah terlatih untuk memberi, dia pasti akan mudah memberi. Baik, kebajikan itu adalah hasil karakter yang dihasilkan dari suatu tindakan yang berulang-ulang. Ada suatu nilai yang membuat dia termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Ya, jadi orang yang hidup dalam kerajaan Allah, yang punya nilai-nilai kebenaran, dia itu akan menjadi baik. Ada sifat kebajikan itu nempel pada dirinya. Ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah pikiran yang benar. Ini masih di poin 1, kebenaran ya. Kebenaran itu adalah pikiran yang benar, tujuan yang benar, dan tindakan yang benar. Pikiran yang benar dan tujuan yang benar itu mendahului tindakan yang benar. Orang yang tindakannya pada ngaco itu awalnya dari pikirannya yang ngaco juga. Nah, sekarang pikiran dan tujuan yang benar itu bisa didapat dari mana? Bisa jadi benar. Dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran. Yesus berdoa, kuduskanlah, berdoa untuk murid-muridnya. Kuduskanlah mereka dalam firman. Firmanku adalah kebenaran. Nah, saudara, jadi balik lagi, bagaimana kita bisa jadi hidup benar ini? Supaya bisa punya pikiran yang benar itu dari mana? Kita harus banyak perenungan firman Tuhan. Kalau orang banyak teori itu mah praktek aja langsung. Saudara mau praktek apanya? Firmannya tidak diketahui, mau praktek apanya? Enggak mungkin. Firman itu dipraktekkan tanpa dibaca dan dimengerti. Ya, jadi ini adalah suatu dasar yang mau tidak mau, nilai-nilai kerajaan Allah itu adalah yang mengubahkan umatnya itu, ini harus ada. Pikiran yang benar dimulai dengan perenungan firman. Itu akan membuat tujuan hidup kita juga jadi benar. Akibatnya, tindakan, kelakuan, dan karakter kita juga jadi benar. Amin? Nah ya, jadi itu adalah soal kebenaran. Jadi ini bukan soal kebenaran menurut manusia, kebenaran diri sendiri. Menurut saya mah beneran begini, saya jadi semuanya ukuran saya. Tidak, saudara. Manusia itu nggak ada yang sepanjang zaman juga nggak ada yang benar. Ya, yang harus dijadikan standar buat kita itu adalah firman. Ya, nah, di dalam hal ini, kalau kita bisa merenungkan ketiga hal tadi, integritas,
kebajikan, dan pikiran, tujuan, tindakan yang benar ada dalam hidup kita, maka sesungguhnya ini sudah menjadi ciri hidup benar. Ciri ada kebenaran. Kita ciri sebagai umat kerajaan. Ya. Dan yang kedua, dikatakan bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu kalau di dalam bahasa itunya adalah eiren ya. Eiren. Jadi artinya adalah kemampuan untuk hidup berdamai antar individu. Ada orang yang menamakan anaknya Iren. Padahal itu kalau dalam bahasa Yunani itu damai itu. Ya. Bagus artinya. Tapi seringkali mereka mungkin artinya bukan itu, tapi ternyata nama yang bagus ya. Eiren itu damai. Jadi kita sebagai anak Tuhan, umat kerajaan, ada suatu nilai yang harus ada adalah damai. Damai sejahtera. Jadi ini terjemahan Indonesianya damai sejahtera. Kalau di dalam itunya eiren itu adalah hidup berdamai antar pribadi dengan orang lain. Seringkali di dalam suatu komunitas, ketika tidak ada kesesuaian, bisa berdamai enggak? Damai tapi gersang. Ya, masih mending itu. Ini tidak berdamai, blok-blokan. Sudah saling menekan, saling menyudutkan, saling mengecilkan, begitu. Nah, jadi di dalamnya nggak bisa. Sebetulnya umat kerajaan itu harus ada damai satu sama lain ya. Damai itu bukan berarti harus kompromi ya. Kalau ada yang salah, itu harus yang salahnya harus membetulin. Sama seperti tim musik nih, dalam satu grup band aja nih. Ada drum, ada bass, keyboard, melodi, dan singer, well, apakah bisa menyanyi dengan nada yang berbeda-beda? Misalnya nada dasarnya C, yang satu mau variasi sendiri, turunin setengah itu aja, B, atau turunin satu, bass. Bisa begitu? Coba aja saudara, mau vibranya luar biasa juga kalau nadanya beda mah, aduh, kayak radio berisik amat gitu. Jadi ya itulah, harus ada harmoni. Ketukan juga saudara, main drum itu kalau ketukannya lebih satu ketuk atau pada neok semua jadi ngaco ya. Suatu lagu, betul nggak? Atau kalau ini udah kompak nih semua. Musik udah kompak. Kemudian pas nyanyi langsung itu lagu hebat sekali padahal misalnya udah bagus. Langsung well-nya nyanyi, tak, aduh, beda nih, tingginya beda. Itu langsung hancur itu lagu. Nggak bisa jadinya. Itu harus ada harmoni. Ini sebetulnya harmoni itu adalah ciri-ciri kedamai. Berdamai itu ada harmoni. Jadi kita juga sebagai umat kerajaan, satu sama lain ya, jemaat, jangan banyak gontok-gontokan. Kalau satu sama lain ada yang tidak cocok, bisa jadi bukan disuruh cocok-cocokin. Bisa jadi ada yang salah satu. Yang salah harusnya memperbaiki diri. Jangan saling menyalahkan. Yang salah menyalahkan yang benar, apalagi saudara. Terjadilah kerusuhan itu, kekisruhan ya. Kalau yang benar nyalahin yang salah kan ngoreksi ya. Tapi kalau yang salah, yang benar nyalahin yang salah itu ngoreksi. Kalau yang salah malah nyalahin yang benar, itu namanya apa? Provokator itu. Ya. Nah, jadi ini soal damai sejahtera ini kita bisa lihat di dalam Yakobus 3 ayat ke-18. Yakobus 3 ayat 18 mengatakan, Yakobus 3 ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tuh, ini buah kebenaran, saudara. Ya, jadi ini kan tadi kan makanya kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan tuh damai itu dihasilkan dari kebenaran. Kalau orang pada benar bisa damai, betul nggak?
kekacauan itu gara-gara ada yang nggak benar, itu aja. Ya, jadi kita dalam bikin suatu relation, hubungan, itu perlu kalau ada yang pada benar semuanya, itu akan lebih baik lagi. Terjadilah harmoni. Damai itu ada di antara kita. Ya. Jadi jangan ada banyak yang suka maksa-maksa orang ya. Orang dipaksa-paksa itu hilang damainya. Betul nggak? Damai sejahteranya. Nah, jadi harus banyak dengan kerelaan. Orang juga jangan banyak didorong-dorong baru mikir gitu. Jangan. Harus sudah punya ngerti sendiri dah. Harus apa yang harus dilakukan. Kemudian dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, Ibrani 12 ayat 14 dikatakan bahwa berusahalah untuk hidup damai, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi sebelum hal yang lebih lanjut lagi, kekudusan, suci, damai dulu dah. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Ya. Ada orang yang memang mudah sekali berdamai dengan orang, tapi ada juga yang susah sekali, betul nggak? Ada yang waduh, kayak ini mah beku gitu dia, susah untuk dicairkan, suasananya juga susah. Tapi ini adalah perintah untuk umat kerajaan adalah bahwa kita semuanya supaya menjadi pembawa damai. Ya, karena kalau kita melakukan segala sesuatu dalam keadaan damai itu enak, betul nggak? Kalau di dalam keadaan peperangan, enak atau enggak? Belanja dalam keadaan peperangan, enak nggak? Boro-boro, walaupun belanjanya, wow bagus-bagus, tapi kalau di luar dar-dar gimana? Ya, nah jadi ini damai itu memang ciri-ciri dalam rumah Tuhan harus ada kedamaian, ya, damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah sukacita. Sukacita itu dari kata aslinya adalah kara. Kara ya. Itu artinya sebuah keadaan di mana seseorang memiliki kegembiraan yang melimpah karena suatu alasan. Nah, sukacitanya itu oleh apa kan dikatakan? Oleh Roh Kudus. Jadi alasannya jangan salah. Ini ada beberapa hari yang lalu saya nerima message sukacita, waduh saya sangat bersukacita katanya. Di gambar-gambarin ada tulisan dia tuh mendapat itu ada beli kue, biskuit gitu, ada kayak Hermasnya itu, pas digosok ada tulisan dapat hadiah, hadiahnya emas 3 gram, ada sertifikatnya lagi. Terus langsung keluar ayat nih. 1 Korintus 2 ayat 9 atau 19 yang apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah ada di dalam hati, itu apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Aduh, itu ayat sebetulnya adalah bicara tentang karunia Roh Kudus. Coba baca itu. Tentang karunia Roh Kudus, itu kan karunia Roh Kudus tidak dipikir-pikir. Semua adalah ilham daripada Roh. Tapi ayat dipakai sebagai suatu dapat berkat. Dia tuh sukacita melimpah. Wah, sukacita melimpah katanya. Ketika mendapat emas 3 gram, apalagi emas sekarang lagi mahal ya. Nah, bukan ya saudara. Jadi memang arti sukacita di sini adalah yang seperti apa yang oleh Roh Kudus itu. Kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat kedua. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yaitu dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia huruf besar, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi sukacita yang disediakan bagi Yesus itu sukacita oleh Roh Kudus seperti ini. Hasil memikul salib, berkorban, menebus dosa, tugasnya selesai, sempurna, sukacita oleh Roh Kudus disediakan.
Jadi ternyata sukacitanya bukanlah sukacita lahiriah, dapat bentuk-bentuk berkat, itu bukan. Ada lagi yang lebih jelas lagi, 1 Tesalonika 2 ayat 19 ya. Dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ayat 20 dikatakan, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Nah, jadi ternyata bahwa sukacita oleh Roh Kudus itu adalah jiwa-jiwa. Ya. Murid-murid Tuhan yang kita muridkan, yang berubah hidupnya itu adalah sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita oleh uang. Memang seringkali kalau kerajaan yang lain itu bisa menyodorkannya sukacita yang lain. Kerajaan apa yang menawarkan pada ketika Yesus dicobai? Dikatakan kerajaan dunia. Semua ini akan aku serahkan padamu, iblis ya. Kerajaan dunia itu, kerajaan itu dalam bahasa Yunaninya adalah Basileia. Jadi kalau kita mendengar Basileia, itu kerajaan artinya. Basileia, kalau kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, Basileia Theo itu Tuhan. Ada yang pakai nama Theo ya. Itu artinya sebenarnya Theo itu Tuhan. Tapi kalau orang Chinese sih Theo itu adalah Sehnya Theo ya. Jadi kalau kerajaan Allah itu Basileia Theo, kalau kerajaan dunia Basileia Kosmo, dunia. Nah, itu setan penguasanya. Itu juga bisa memberi sukacita pada kita. Cuman bukan sukacita yang tadi itu. Sukacita oleh Roh Kudus itu lain. Ya. Jadi kita yang membawa jiwa-jiwa nih, yang membawa jiwa-jiwa baru, itu dikasih sukacita oleh Roh Kudus. Dan selain itu apa? Dikatakan bahwa akan diberi mahkota kemegahan. Ada 5 mahkota, saudara. Ada 5 mahkota. Kita bisa dapat 1 nih. Dari kalau bawa jiwa itu dapat mahkota kemegahan. Kalau hidup benar, kayak tadi itu. Setia dalam iman, kebenaran. Dapat mahkota lagi, mahkota kebenaran. Tuh. Ayat ini aja kita sudah bisa dapat 2 mahkota, saudara. Dalam Roma 14 ayat 17 itu. Kita dapat 2 mahkota. 3 lagi ada yang harus mati syahid. Berat itu. Ya. 2 aja udah hebat kan, kita udah dapat mahkota. Mau saudara? Ayo, kerjakanlah nilai-nilai kerajaan ini supaya ada dalam hidup kita. Amin? Nah, di dalam mengerjakan hal yang benar itu tidak gampang, betul nggak? Kalau mengerjakan kejahatan nggak ada yang protes, betul nggak? Kalau mengerjakan hal yang baik, suka ada banyak kritik. Kurang ini, kurang itu, inilah, itulah. Aduh, ini telinga jadi gatal rasanya dah, ngedengarnya juga. Ada orang yang menjadi terganggu hidupnya. Nah, saudara, ini ada suatu perlombaan. Ada perlombaan panjat tebing. Ya. Pesertanya adalah katak dari seluruh jenis katak. Jadi berkumpullah itu peserta panjat tebing. Dengan tebing yang curam, maka ketika di start, mulailah katak itu pada loncat-loncat ya. Memang itu tukang loncat itu. Loncat, dia sambil manjat begitu. Ini mah udah aja, bayangkan aja begitulah. Ada katak yang keker gitu ya. Ada yang panjang, kurus-kurus gitu. Ya berselaput, ya pokoknya terserah itu bentuknya kayak gimana juga. Kayak orang aja ada yang rambut keriting, ada yang lurus, ya terserah itu ya. Yang penting dibenarkan oleh Tuhan, itu yang lebih penting. Nah, katak ini ketika sudah nyampe ke tengah tebing itu, belum sampai ke puncak. Tebing semakin terjal. Nah, di sini penonton mulai pada bersuara.
katanya gini, wah bahaya, bahaya itu bahaya. Itu kalau diterusin bisa pada jatuh, pada mati loh katanya gitu. Itu kata-kata itu satu persatu berguguran. Kan ngedenger itu, suara-suara itu. Bahaya, badan lu gendut katanya gitu. Susah naiknya. Wah, udah pada berjatuhan itu. Habislah katak itu. Dari terakhir sampai lima katak, gugur lagi. Gara-gara mendengar suara-suara penonton itu yang memang secara logika mah betul, saudara, tebingnya terjal begitu. Kataknya juga ada yang gendut begitu, berat gitu. Nah, akhirnya hanya tinggal satu yang berhasil nyampe ke puncaknya itu. Nah, saudara-saudara, ternyata orang kan penontonnya tuh pada wawancara nih. Kok kamu bisa nyampe ke situ? Itu kan susah sekali. Tapi katak itu nggak bisa ngejawab, saudara. Kenapa diam aja lagi? Ditanya nggak ngejawab lagi, ngelewas aja begitu. Tahu-tahu apa coba? Diterakin, hey, diam juga. Oh, ternyata tuli. Nah, jadi di dalam hal ini tuli terhadap suara-suara negatif anugerah. Ya. Nah, saudara, kalau kita sih jangan jadi tuli beneran. Maksudnya adalah ketika kita mengerjakan hal yang benar, ketika kita mau mengerjakan tujuan hidup kita, jangan dengar suara-suara yang sumbang. Suara-suara negatif di sekeliling kita itu, para penonton. Hai penonton, nah, udah stop, jangan banyak ngomong. Tetap aja banyak yang ngomong banyak, betul nggak? Nggak bisa di stop. Ya, yang penting adalah apa tujuan hidupmu dalam Tuhan. Kerjakan itu. Buktinya menyatakan bahwa ketika orang takut akan Tuhan, hidupnya diberkati. Segala sesuatu luar biasa hidupnya. Tidak ada yang sampai menjadi kelaparan dan meminta-minta. Enggak ada. Semuanya diberkati hidupnya. Ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saudara percaya? Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 22, ingat kan buah-buah roh? Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tuh. Ini nilai kerajaan Allah sudah ada di sini. Sukacita, damai sejahtera. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, kalau mau lihat bahasa aslinya, yang ketujuh itu kan kesetiaan. Tapi kalau saya baca dilihat, ternyata pistis, iman. Yang ketujuh itu iman. Tapi entah bagaimana terjemahannya jadi kesetiaan. Makanya kenapa saya dalam setiap kali berkhotbah, saya itu menganalisanya balik kepada analisa verbal. Lihat leksikalnya, huruf arti kata. Lihat sintetikalnya, kontekstualnya, homiletikalnya, teologikalnya juga dilihat. Ini sebetulnya yang paling benar. Ya, jadi kita semuanya anak-anak Tuhan, mari berlomba-lomba untuk baca perenungan firman. Itu yang membuat nilai-nilai kerajaan itu ada pada kita. Amin. Mari singer semuanya maju ke depan. Kita yang sudah mengerjakan sesuatu yang benar, terus kerjakan, ya. Walaupun semua orang sudah tidak mau mengerjakan, kita terus kerjakan. Jangan dengarkan suara-suara di samping-samping yang gak benar. Kalau kita tahu kebenaran, yang paling penting adalah Tuhan yang berkenan dalam hidup kita. Itu lebih penting. Berkenan di hadapan manusia, tidak ada gunanya kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sangat baik sekali. Terlebih adalah kita utamakan dulu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga berdamai dengan sesama, satu sama lain. Jangan melihat kekurangan, banyak mengoreksi. Ingat bahwa terlalu banyak menilai itu mengakibatkan
mengakibatkan banyak di antara kita berjatuhan. Tidak bisa naik ke atas, tidak bisa mencapai tujuan. Karena di antara kita terganggu dengan suara-suara di samping. Ya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Allah, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Janganlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan datangnya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Ya saudara-saudara, nilai-nilai kerajaan mari kita terapkan dalam hidup kita. Kerajaan Allah itu bukan soal lahiriah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari datangkan kerajaan Allah supaya ada di antara kita. Muliakan Allah, Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Nyala nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan datangnya atas kita. Oh haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. 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 Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, tentang nilai-nilai kerajaan. Ya, bahwa kerajaan Allah itu bukan soal lahiriah, soal makanan dan minuman, Amin. tetapi soal kebenaran. Di dalam Amin. kebenaran Yes. itu ada integritas, ada kebajikan, Amin. dan ada tujuan pikiran yang benar dan tindakan Amin. yang benar. Benar Tuhan. Yes. Selain itu ada damai sejahtera, Haleluya, damai Yesus. satu sama lain antar pribadi, Haleluya, dan juga sukacita oleh Roh Kudus Amin. mendatangkan Amin. jiwa-jiwa
membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan, di mana Tuhan memberikan upah mahkota kemegahan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami semuanya supaya bisa menerapkan nilai-nilai kerajaan ini di tempat kami masing-masing, untuk melihat bahwa sungguhnya segala sesuatu diukur berkenan, benar di hadapan Tuhan, bukan berdasarkan manusia. Supaya kami juga semua tidak banyak dipengaruhi oleh suara-suara di samping, di sekeliling yang tidak baik. Itu semuanya tidak membawa pada kebenaran. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu di cabang, jemaat-jemaat-Mu di Ranting, Kampung Baru, Ranting Villa Tangerang, Ranting Sukajadi, semuanya ya Tuhan, Engkau memberkati di mana mereka berada. Jemaat-jemaat-Mu dan juga pelayan-pelayan Tuhan, dan juga gembala-gembala Ranting, gembala cabang, semuanya ya Tuhan ada di dalam berkat dan pemeliharaan daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah supaya gereja demi gereja dimanapun kami berada mendatangkan kerajaan Allah, supaya kehendak-Mu nyata ya Tuhan di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan sukacita oleh Roh Kudus itu menyertai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang percaya di awan-awan permai. Semua orang percaya katakan amin. Ajaib Kau Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Takkan goyah, tak akan goyah Haleluya, haleluya, tidak akan goyah selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom.